Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek akhir PPW kami. Tim yang ada pada arsipesi kami ini yaitu ada Bronson Sialagan dengan NIM 25, Divya Laurencia Barita dengan NIM 46, saya sendiri Agnes Harefa dengan NIM 49, dan juga Rosari Simanjuntak dengan NIM 52. Pendahuluan, jadi latar belakang proyek ini adalah masalah pengelolaan dokumen, apalagi di Institut Teknologi Del. Mahasiswa itu sering kesulitan menyimpan dokumen seperti tugas akhir, laporan magang, dan skripsi yang secara terorganisir. Dan juga untuk dosen, dan staf sering sekali membutuhkan platform untuk mengakses dokumen penting secara cepat dan efisien. Jadi, kami menawarkan solusi yaitu adalah Arsipesi yang merupakan aplikasi web berbasis Laravel yang mempermudah pengelolaan dokumen akademik melalui fitur upload, pencarian, dan pengelompokan dokumen berdasarkan kategori seperti akademik, magang, kompetisi, dan kepanitiaan. Pada reproducibility, proyek ini dirancang agar mudah direproduksi oleh pengguna lain. Jadi kami sudah menyediakan dokumentasi, langkah instalasi yang jelas, termasuk video demo yang menunjukkan cara menjalankan aplikasi dari awal hingga selesai. Semua konfigurasi yang diperlukan seperti file INV-nya telah disederhanakan untuk meminimalisir pengaturan tambahan. Selain itu, migration scripts juga telah mencakup seluruh objek database yang diperlukan, termasuk tabel users, documents, dan kategoris. Seeder juga tersedia untuk menyediakan data awal yang representatif seperti contoh pengguna, kategori dokumen, dan dokumen dummy. Nah, kita akan masuk ke desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kami akan menampilkan desain antarmuka kami. Nah, sebelum saya menampilkan, di sini saya akan mengatakan bahwa di sini kami menggunakan framework Bootstrap untuk membuat desain yang responsif, modern, dan juga intuitif. Nah, berikut tampilan untuk interface dari website kami. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini eh, sebelum ke sign up, kami coba ke login dulu. Coba masuk ke sign in. Di sini saya mencoba sebagai user yang akan masuk dan mencoba website ini. Nah, jadi di sini saya akan mencoba masuk ke dalam dengan login terlebih dahulu dengan menggunakan email dan juga password. Oke. Nah, jadi di sini kami sudah login dengan menggunakan akun yang sudah ada. Gimana sih kalau misalnya kita sebagai pengguna baru yang tiba-tiba masuk ke web ini, tapi tidak dengan melalui registrasi terlebih dahulu? Misalnya tadi kan ada login. Nah, kita belum terdaftar sebagai pengguna yang sudah ada. Kita akan diarahkan ke registrasi terlebih dahulu. Coba kita akan share screen untuk registrasinya sebelum login. Coba di sini kita bisa log out. Nah, jadi seperti yang tadi karena kita sudah pernah masuk ke akun itu dan sudah memiliki akun dan kita bisa dengan secara langsung login tanpa ada perintah untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk agar kita bisa login, kita akan sign up terlebih dahulu di mana di sini kita akan membuat eh, ataupun di sini dia akan menerima atau meminta apa sih full name-nya, full name, email, dan juga password.
Nah, di sini kita kan diminta untuk memasukkan password kita ataupun mengkonfirmasi password kita juga. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah sign up, kita akan masuk ke dalam bagian si login ataupun sign in dengan menggunakan akun yang sudah kita registrasi tadi. Nah, di sini ada tampilan tadi seperti yang tadi ada registrasi sukses. Itu tandanya berarti registrasi yang kita lakukan itu sukses. Nah, selanjutnya di sini kami membuat tampilan dashboard yang dimana di sini ada yang mengatakan bahwa selamat datang dengan siapa yang masuk, yaitu kayak tadi yang kami masukkan yaitu Rosari di arsip SI. Nah, di sini juga dia akan menampilkan beberapa card yang dimana ada mengelola dokumen penting dengan praktis, mendapatkan keunggulan dari arsip SI, dan juga mengoptimalkan pengelolaan arsip akademik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika si user masuk ke dalam web ini. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai user ingin mencoba mengupload folder. Oke, kita akan mencoba mengupload folder. Nah, jadi di sini bisa kita membuat ataupun meng-create folder baru yang membutuhkan nama dan juga di sini juga ada dibuat jenis dokumen ataupun kita akan memilih dokumen itu sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Nah, jadi dalam pembuatan dokumen ini kami ada memiliki beberapa kategori, misalnya ada dokumen akademik, laporan kompetisi, laporan magang, dokumen kompetisi, dan juga dokumen kepanitiaan. Nah, jadi setelah kita memasukkan nama dan juga jenis dokumennya, kita dapat membuat folder itu. Nah, sebelum itu, di sini juga kami memiliki beberapa tombol, yaitu ada buat folder, batalkan. Nah, jadi kita mencoba membatalkan ibaratnya. Kita coba batalkan. Nah, dia akan kembali ke dalam tampilan dashboard. Nah, di mana di sini berarti kami berhasil membuat ataupun mengaktifkan tombol kembali itu yang tadi. Oke, selanjutnya coba masuk ke dalam membuat folder tadi. Oke, kita membuat, terus kita pilih dokumennya. Nah, kita buat folder. Nah, dia akan mendapatkan notifikasi ataupun pesan folder keamanan sistem berhasil ditambahkan ke kategori dokumen akademik. Nah, jadi di sini dia akan ditampilkan eh, folder yang kita buat tadi langsung ditampilkan ke dalam kategori dokumen akademik sesuai dengan kategori yang kita inginkan tadi. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengupload file. Nah, jadi di sini kita dapat mengupload file sesuai apa yang kita inginkan juga. Oke. Nah, di sini dia membutuhkan deskripsi untuk si file yang akan kita masukkan. Nah, di sini juga dia bisa untuk memilih kategori jenis dokumen yang kita masukkan itu. Kita coba unggah. Nah, jadi di dalam file manajemen inilah semua file yang akan terupload yang sudah kita upload tadi. Seperti yang tadi ada kita upload yaitu quizades.cutting.pdf ini. Nah, jadi di sini tertera eh, coba naik ke atas. Oke, tertera nama dari file kita, deskripsinya, jenis dokumen, terakhir diubah, ukuran file, dan juga aksi apa aja yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan sebagai user. Oke, sekarang kita akan mencoba aksi yang pertama, yaitu untuk melihat file yang sudah kita upload tadi, yaitu ada view. Coba. Nah, di sini ketika kita menekan tombol view ini, kita bakal langsung diarahkan
ke dalam file yang sudah kita upload tadi, yaitu seperti yang sudah ditampilkan. Begitulah berarti di sini kami berhasil untuk membuatkan ataupun menjalankan tombol view itu. Fungsi dari si view. Selanjutnya, di sini dapat mengupdate juga, mengupdate file ini. Nah, di sini kita bisa mengupdate file yang akan kita buat ulang lagi, gitu. Oke, selanjutnya aksi yang selanjutnya ada mendelete. Nah, di sini mendelete ini bisa kita gunakan ketika misalnya dokumen yang akan kita hapus ini sudah nggak berguna ibaratnya ya. Makanya kita menggunakan apa sih namanya, tombol delete ini. Nah, jadi ketika kita menekan tombol delete ini, dia akan menampilkan. eh, Coba ditekan lagi tombol delete. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus file ini? Nah, jadi dia memberikan perintah itu untuk meyakinkan si user apakah dia ingin benar-benar menghapus atau tidak begitu. Oke, selanjutnya selanjutnya coba kita masuk ke fitur dokumen. Nah, jadi di dokumen ini, di sinilah dia akan menampilkan tadi pengkategorian dengan berdasarkan folder dan juga isi dari si folder yang tadi. Misalnya, seperti yang di atas ini ada dokumen akademik. Nah, kayak tadi kita kan sudah membuat folder baru. Nah, disinilah dia akan masuk folder-folder yang sudah kita kategorikan berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Dia akan masuk ke dalam sini. Oke, selanjutnya setelah itu dia kan tadi kita juga ada mengupload file. Nah, dia juga si file ini sesuai kategorinya bakal masuk ke dalam si dokumen ini berdasarkan kategori yang sudah dipilih. Di sini juga eh, dalam dokumen ini, di sini kita bisa membuat ataupun melihat beberapa aksi juga. Nah, di sini langsung juga bisa kita melihat ada aksi untuk si view melihat melihat si file itu juga. Nah, di sini juga kita mengaktifkan aksi untuk melihat file yang diunggah. Oke, selanjutnya ada juga di sini kami menggunakan menambahkan fitur star ataupun favorit. Nah, jadi fungsi star ini ataupun favorit ini kami gunakan untuk eh, mempermudah si user untuk apa sih namanya, menampilkan file ataupun dokumen yang akan dibutuhkan orang itu ataupun menandai beberapa file yang akan dibutuhkan orang itu. Misalnya di sini kita akan membuat quiz ADS cutting ini, misalnya kita akan menambahkan dia ke start kita ataupun ke favorit kita. Nah, di sini ada perintah apakah yakin ingin memberi bintang pada file ini? Jika kita tekan OK, maka dia akan pindah ataupun akan berhasil kita buat ke dalam eh, list favorit kita. Bisa dilihat di sini beberapa file yang sudah kita beri bintang. Nah, jadi ini berguna untuk mempermudah si user untuk mengetahui apa sih file yang dicari orang itu dan dibutuhkan orang itu yang ditandai dengan tanda favorit tersebut. Oke, di sini juga ada fungsi delete ataupun menghapus. Sini juga dia sama seperti yang tadi, dia kan otomatis terhapus. Jadi kira-kira seperti itulah tampilan interface kami. Selanjutnya akan dijelaskan. Oh, satu lagi. Di sini kami juga mempunyai fitur untuk pencarian. Oke, sekarang coba kita buka untuk mencari file ataupun dokumennya. Oke, kita akan mencoba mencari ya, sesuai dengan file yang udah ada misalnya.
Sebentar, sebentar kita coba lagi. Nah, jadi di sini ketika kita mencari apa yang kita inginkan, apa yang kita cari berdasarkan nama dari si file itu ataupun dokumen itu akan tampil di halaman ini. Oke. Nah, ini. Nah, di sini akan menampilkan misalnya adalah beberapa jenis yang sama. Jadi akan ada menampilkan nomor, name, create, create actionnya. Jadi dia akan menampilkan apa file-file yang bersangkutan dengan apa yang kita cari. Oke, selanjutnya eh, kita coba kembali ke dashboard dan menekan tombol oke. Nah, jadi eh, sekian untuk penjelasan interface kami. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh iya, jadi maaf Pak, maaf sekali lagi. Jadi di sini kami juga akan mencoba untuk misalnya untuk mengganti foto profil ataupun profil dari si user. Oke, kita akan memilih foto. Oke, oke. Jadi di sini ada statusnya, email, name, dan juga eh, foto yang akan dipilih. Nah, ketika dia sudah berhasil mengupload, dia akan ada pesan profile update success katanya. Nah, setelah itu kita bisa men-save perubahan yang kita buat itu. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang bahwa profile dari si user itu sudah terganti. Nah, di sini juga kami membuat ada fitur logout. Jadi si user ini bisa juga logout ketika sudah selesai menggunakan apa sih namanya web ini gitu. Dan dia akan kembali ke halaman login ataupun sign up. Oke, oke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelengkapan implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Divya. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kali itu, apa sih kelengkapan implementasi yang kami butuhkan ataupun database yang kami butuhkan untuk melengkapi desain web kami. Yang pertama itu ada migration yang kami gunakan. Yang paling utama itu ada create user table. Yang kedua ada create folder table. Kemudian ada di sini create file table. Yang pertama itu pada create table user, di mana pada bagian ini kami membutuhkan apa informasi yang kami butuhkan dari si user. Yang pertama itu ada ID, name, email, kemudian verification email, kemudian password, kemudian ada role-nya kami tentukan, di mana role-nya itu ada sebagai mahasiswa, dosen, staff, ataupun default-nya itu sebagai mahasiswa. Kemudian foto, kemudian status aktif, inaktif, kemudian default-nya itu aktif. Kemudian pada bagian ini
pada bagian skema create ini, disinilah si user ataupun si mahasiswa bisa melakukan riset pada passwordnya, kemudian email, token, dan create ad-nya. Di mana pada bagian ini dia akan menyimpan kapan si user melakukan ataupun mendaftarkan akunnya. Kemudian pada create session ini, disinilah juga dia akan menyimpan ataupun di bagian inilah dicatat bagian eh, data diri dari si user. Kemudian selanjutnya itu ada tabel create folder. Pada bagian ini eh, eh, kami akan menyimpan folder berdasarkan ID, nama, kategori, dan ID dari si user yang melakukan ataupun meng-create folder tersebut. Kemudian ada di sini create file table. Pada bagian ini, eh, pada bagian inilah si user tadi telah mengupload folder, kemudian dia akan mengupload file lagi di dalam folder tersebut. Di mana pada bagian file ini akan menampilkan ID dari si file, kemudian nama file, kemudian path si file yang disimpan, kemudian akan menambahkan ataupun dihubungkan kepada folder yang telah disimpan berdasarkan kategori tadi. Kemudian di sini ada deskripsi, kemudian kategorinya itu berdasarkan kategori dokumen akademik, dokumen kompetisi yang seperti dijelaskan oleh teman saya pada web kami. Kemudian di sini ada ukuran file yang dimana ukurannya itu dalam byte. Kemudian startnya itu untuk bagian fitur start. Di sini kami menggunakannya menambahkannya. Ini berfungsi untuk menambahkan file kami ke dalam start. Kemudian ini untuk melakukan delete pada si file yang telah kami gunakan. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan apakah web kami telah sesuai dengan BPMN yang kami punya. Di mana tadi seperti yang telah ditampilkan oleh teman saya, berikut adalah BPMN kami, di mana pada bagian BPMN ini merupakan alur untuk kami, disinilah alur kami untuk membuat web kami. Di mana pertama-tama yang telah dijelaskan teman saya Rosari tadi, pertama-tama si mahasiswa atau dosen ataupun staf akan melakukan login, kemudian setelah melakukan login, dia akan menampilkan halaman dashboard, kemudian setelah itu setelah itu si mahasiswa ataupun dosen ingin melakukan ataupun mengupload file ataupun folder. Dia akan mengklik fitur create new, kemudian selanjutnya sistem akan menampilkan halaman fitur create new. Selanjutnya itu di sini ada mahasiswa atau dosen melakukan upload folder berdasarkan kategori dokumen. Seperti yang tadi, si mahasiswa ataupun dosen ataupun staf itu bisa mengupload folder berdasarkan kategori dokumen, di mana ada kategori dokumen akademik, kategori dokumen kompetisi, dan lain-lain. Di mana pada upload folder ini, setelah mahasiswa ataupun dosen melakukan upload folder, dia akan melakukan ataupun mengupload file yang dia inginkan, yang dia ingin simpan pada folder tersebut. Kemudian si dosen ataupun mahasiswa bisa juga mencari dokumen atau file yang dia butuhkan ataupun yang dia ingin lihat. Kemudian pada bagian ini juga si user bisa melakukan edit file ataupun dokumen. Di mana pada bagian yang tadi itu, misalnya pada bagian upload folder itu, pada bagian folder, si mahasiswa ataupun dosen ingin mengganti dokumen ataupun mengganti file yang ingin diupload pada folder tersebut. Dia bisa melakukannya. Kemudian si mahasiswa atau dosen bisa menghapus dokumen ataupun file yang ingin dia hapus ataupun tidak dibutuhkan lagi. Kemudian sistem akan menampilkan file berhasil diunggah, dan untuk selanjutnya begitu juga dengan prosesnya. Kemudian selesai. Untuk selanjutnya itu
untuk bagian state management dengan tepat. Untuk state management dengan tepat, yang pertama itu ada pada bagian storage, kemudian kita buat add di bagian public. Di bagian inilah misalnya si user tadi ingin melakukan ataupun mengganti foto profilnya dengan yang baru, di sinilah dia akan disimpan. Pada bagian profile foto sinilah semua bagian yang diupload oleh semua foto yang diupload oleh si user akan tersimpan, menandakan bahwa dia tersimpan pada web kami. Kemudian di sini ada upload pada bagian ini. Pada bagian inilah si user ataupun sistem kami dapat mencatat semua file-file yang telah diupload oleh si user dalam bentuk Word, dokumen, ataupun PDF, yang gitu. Untuk selanjutnya itu sinkronisasi data. Pada bagian ini kami untuk state front end-nya, untuk kekonsistenannya, kami sudah melakukannya dengan baik, di mana front end kami sudah konsisten dengan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian untuk efisiensinya, update datanya dapat berubah dan terhindar dari halaman penuh jika tidak diperlukan. Kemudian untuk error handlingnya itu memiliki status yang jelas, misalnya loading, success, ataupun error. Misalnya seperti yang tadi, jika kita melakukan success untuk upload file, maka filenya akan menampilkan file success, misalnya file soal ADS berhasil diupload pada kategori dokumen akademik, seperti itu. Bagian ini itu untuk membantu si user dalam memahami apa sih proses yang telah dilakukan, apakah dia berhasil mengupload file ataupun folder. Untuk responsifnya, untuk kami bisa berubah pada saat kami membukanya pada bagian di bagian laptop, kami dapat melakukannya di bagian misalnya desktopnya kami bagi dua, bisa juga dibuka, dan itu menandakan responsif. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya.